cerita. Jadi, kali ini kita akan membahas topik tentang runtuhnya Uni Soviet, guys. Nah, di sini kita pembahasan kita ini ingin membahas runtuhnya Uni Soviet. Jadi, kita ingin mengundang satu bintang tamu yang bisa dibilang tahu banyak tentang topik tersebut. Langsung aja nggak sih? Nah, mari kita undang Ririn Aprilianti. Halo. Ya, baik. Gimana perjalanannya, Mbak? Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman, boleh nggak sih saya kasih keluarkan kemarin sedikit tentang sejarah berdirinya Uni Soviet? Jangan dulu dong. Belum perkenalan. Baik. Saya perkenalkan, saya Anggun Pradita Saya Mira Nuraini. dan bintang tamu kita Ririn Aprilianti. Nah, boleh nih saya bahas, teman-teman? Nah, Boleh. Nah, jadi adanya revolusi Bolshevik yang menentang pemerintahan Tsar Nicholas II pada Oktober 1917. Revolusi dipimpin oleh Vladimir Lenin. Pada 13 Desember 1922, Vladimir Lenin membentuk Uni Republik Sosialis Soviet yang beranggotakan 15 negara, teman-teman. Nah, Uni Soviet juga mengandung sistem partai komunis dan ikatan pertahanannya itu Pakta Warsawa. Nah, pada tahun 1924, Joseph Stalin menggantikan Lenin. Uni Soviet menjadi salah satu pemenang Perang Dunia II tahun 1939 sampai 1945. Nah, teman-teman juga tahu gitu kalau Uni Soviet sangat terkenal akan kemajuannya di bidang teknologi dan militer. ya. Kalau saudara Mira itu membahas tentang 15 negara, kayaknya saya tahu pendirinya itu yang Yang anggotanya? Ya, anggotanya itu saya tahu, nggak tahu banyak sih. Saya tahunya cuma 3. Siapa ya? Pertama itu kayak yang saya ingat itu Nikita Khrushchev, kan? Oh iya. Yang kedua itu siapa ya? Coba tunggu ya, diingat dulu, maaf ya. Siapa ya? Joseph Stalin. Oh, yang tadi saya sebut Ya, itu. Joseph Stalin. Yang kedua itu ada Yuri Andropov. Andropov. Ya, maaf ya, typo. Dan yang terakhir, pemimpinnya kayaknya itu Mikhail Gorbachev deh. Oh iya, Mikhail Gorbachev. Teman-teman, bisa Kak bahas tentang anunya mengalami kegagalan Mikhail Gorbachev? Gorbachev. Iya, Gorbachev. Aduh. Maaf, Timo. Depan kamera soalnya. Oke. Bahas nih. Itu Mikhail mengenai kegagalannya itu ternyata 4 kianunya situasinya kenapa bisa gagal Apa-apa karena itu? politiknya tidak stabil dan jumlah ekonominya bertambah buruk, terus kehidupan sosialnya juga semakin buruk dan bahkan sampai terjadi konflik etnis antar gerakan separatis. Parahnya. Kalau tanggal 19 Agustus 1995 Mikhail Lanjut. dikudetai oleh Gennady Yanayev. Ya, I know. Oke. Dan bahkan dia dibantu oleh Bosir Yeltsin untuk mengembalikan kembali kekuasaannya. Nah, kalau pada tanggal 18 Desember itu tepatnya tahun 1991 juga ternyata Uni Soviet sudah dibubarkan. Tahun? Tahun 1991. Masa Oh, jauh
federasi yang diberikan nama Uni Soviet. Terus yang beranggotakan itu yang tadi kita bilang yang 15 negara didaya. Salah satunya itu negara Rusia dan Ukraina. Terus menjadi pemimpin pertama itu di Uni Soviet. Menjadi pemimpin pertama itu Uni Soviet hingga sampainya wafat pada tahun 1924. Dan kemudian digantikan oleh itu yang tadi teman Anggun katakan yang Joseph Stalin. Yang tadi disebutkan juga tadi. Iya. Terus yang menerapkan kontrol total atas perekonomian ini Uni Soviet dengan mengendalikan aktivitas industri dan sistem pembangunan pertanian kolektif dan juga mengendalikan kehidupan sosial dan politik. Nah, ada juga melakukan pembersihan massal terhadap lawan-lawan politiknya itu pada tahun 1937 dan Uni Soviet menjadi negara komunikasi yang terkuat di dunia. Tapi tidak lama kemudian Stalin meninggal dunia pada tahun 1953 dan digantikan oleh Kak Anggun tadi katakan yang bilang Nikita apa tadi? Nikita Ya, Nikita itulah aku lupa Iya. namanya. Iya, saya belum tidak tahu nama toko yang lengkapnya. Berarti itu zaman pemerintahnya Stalin siapa? Joseph. Stalin Joseph itu sangat berjasa ya juga, karena ya banyak juga yang dia lakukan untuk Uni Soviet. Iya. Ternyata juga Uni Soviet nanti ternyata kuat. Jadi Iya, kuat dalam komunikasinya. Uni Soviet bisa juga ya. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang terjadi pada masa Mikhail Gorbachev pemerintah menjadi Uni Soviet pada masa pemerintahannya di Mikhail Gorbachev pada masa pemerintahannya di Uni Soviet? Apa tuh? Kalian nggak tahu? Tidak. Coba dong. Nah, Seru nih bahas sejarah. begini teman-teman. Nah, pada saat pemerintahan Mikhail Gorbachev, Uni Soviet itu mengalami keterpurukan sehingga Mikhail Gorbachev membuat kebijakan. Nah, pada akhir 1980-an itu Mikhail Gorbachev berusaha untuk bikin rakyatnya kayak maju lah. Makanya kayak Mikhail Gorbachev itu bikin berbagai macam kebijakan. Kalian tahu kebijakan apa saja? Apa itu kebijakannya kalau boleh tahu? Nah, kebijakan yang pertama itu kebijakan Glasnost. Kebijakan ini membuat kebebasan untuk mengkritisi dan diskusi terbuka. Yang kedua, melonggarkan kontrol terhadap media dan kebebasan beribadah. Kebijakan yang kedua ada Perestroika, membentuk perundang-undangan di bidang ekonomi yang mengizinkan PMA dan perdagangan bebas, teman-teman, serta memberi kesempatan pada swasta membuka kesempatan kepemilikan harta pribadi. Dan yang terakhir, kebijakan demokratisasi. Demokratisasi adalah membangun kehidupan yang lebih demokrasi di segala bidang, terutama di bidang politik dalam kehidupan di Uni Soviet, teman-teman. Nah, kebijakan tersebut yang dibuat oleh Mikhail Gorbachev tadi menimbulkan pro dan kontra. Nah, Mikhail Gorbachev menganggap bahwa tim yang pro adalah generasi muda di Uni Soviet, sedangkan tim yang kontra adalah generasi tua. Nah, kelompok yang kontra terhadap kebijakan yang Mikhail Gorbachev buat tersebut pada puncaknya berusaha melakukan kudeta, teman-teman. Ada yang lain? Nah, Bisa Jadi Alina ini juga
setelah itu maka juga tanya yang apa dampaknya runtuhnya. Tapi lanjut dulu sebentar, kalau sudah baca runtuhnya saya mau kasih tahu kalian semua dampak runtuhnya Uni Soviet. Tapi kalau misalnya Anggun mau duluan supaya saya juga tahu dampaknya apa, bisa sih. Begini ya, baik, saya akan tanya ke kalian kalau dampaknya runtuhnya Uni Soviet itu karena dampak dari runtuhnya Uni Soviet itu berakhirnya perang dingin. Ada juga itu munculnya negara baru bekas Uni Soviet. Nah, di situ juga runtuhnya rezim komunitas Eropa Timur. Nah, dan setelah itu kayaknya Amerika juga tampil sebagai negara budidaya. Adidaya. Adidaya, budidaya. Budidaya. Adidaya. Dan kayaknya setelah itu juga mempermudah pernyataan Jerman. Penyatuan Jerman. Jadi dampak dari runtuhnya Uni Soviet itu mempermudah penyatuan Jerman. Iya, itu juga salah satu yang gong banget, itu yang bisa menyatukan Jerman. Jadi yang iya, karena setahuku juga sempat dulu terpisah di Jerman Barat dan Jerman Timur. Iya, tapi setelah dampak ini dampak dari runtuhnya Uni Soviet ini yang ada juga bagusnya karena bisa menyatukan Jerman. Iya. Kalau Ririn tadi Kalau penyebabnya saya itu ada sistem ekonomi pasar telah mengundang masuknya liberalisme dan kapitalisme. Nah, yang bertentangan dengan komunisme. Dan kalau kaum buruh yang merupakan andalan Marxisme komunisme nyatanya lebih memihak ke kapitalisme karena memberikan kebebasan untuk memiliki sesuatu daripada komunisme yang tidak mengakui hak individu. Terus kalau tidak salah itu pada tanggal 25 Desember 1991 Gorbachev meletakkan jembatan sebagai presiden Uni Soviet dan memberikan kekuasaannya kepada Boris Yeltsin. Nah, keesokan harinya pada tanggal 26 Desember 1991 Majelis Agung membubarkan diri yang sekaligus menandakan bubarnya Uni Soviet sebagai suatu federasi, dan hanya terpaut 4 hari sebelum hari jadinya, yaitu ke-69 tahun ini. ternyata Ririn banyak juga banyak pengetahuannya. Ya. Kalau begitu kayaknya kalau ini Uni Soviet mau dibahas sampai ujung nggak berhenti, kayaknya sejarahnya panjang sekali. apalagi Ririn Sudah di luar sudah di luar kepala dia kemampuannya. Nah, teman-teman, dari yang Ririn sampaikan, saya juga sebelumnya itu cari tahu tentang runtuhnya Uni Soviet, tentang penyebabnya apa, dan ada sedikit yang saya tahu. Mungkin bisa saya sampaikan lagi setelah Ririn. Coba Tadi. sebelum berakhirnya ini video kita. Nah, yang saya tahu itu penyebab runtuhnya Uni Soviet itu yang pertama paham komunis yang sentralisis. Ternyata tidak mampu membawa kemakmuran bagi rakyat di Uni Soviet. Nah, yang kedua, sistem pemerintahan diktator melahirkan gerakan pro-demokrasi. 3, pembentukan Uni Soviet dilakukan secara terpaksa. Tapi kalau soal yang itu saya tidak terlalu tahu betul, iya, karena yang saya baca-baca juga. Nah, yang terakhir, seperti yang Ririn tadi sampaikan itu, yang bahwa ekonominya semakin memburuk, dan yang terakhir itu melemahnya dominasi militer. Yang saya tahu juga itu ekonominya Uni Soviet memburuk karena kebanyakan perang, nggak sih? Perang yang bisa menghabiskan uangnya, senjata, ekonominya, buminya, ya. Yang di luar kepala nggak tahu. Kalau sepengetahuan saya tentang
sebelum Mikhail Gorbachev kurasa itu aman-aman gitu saja Uni Soviet. Mungkin pada waktu Mikhail Gorbachev baru Uni Soviet mengalami keterpurukan. Bertambah ilmunya dia. Nah, mungkin dari ini lagi yang Anggun atau Dede mau sampaikan, karena kalau saya cukup sampai di sini. Kayaknya juga sudah cukup nih. Saya juga sampai sini karena cuma itu yang saya tahu. Sampai sini mau dulu deh Kak. Masih ada undangan. Aduh. Saya undangan banyak Jo. Baik. Terima kasih atas kehadiran Ririn. Semoga dengan materi ini orang-orang yang bisa nonton ini tahu juga yang kita bahas hari ini. Nah, jadi kita pamit ya teman-teman. Nah, itulah tadi pembahasan yang kita bahas mengenai runtuhnya Uni Soviet. Kurang dan lebihnya itu mohon maaf teman-teman, karena kita juga keterbatasan dalam memahami materi tersebut. Jadi itulah tadi jadi itulah tadi runtuhnya Uni Soviet pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai